Bersama dengan saya, Sri Astuti, guru dari SMP Raden Rahmat Balongbedong, JGP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas modul 3.1.A.4 tentang eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kasus 3 yang ada di LMS. Bersama dengan rekan saya, Bu Kusnul, guru dari SMP Raden Rahmat yang mengajar bahasa Jawa. Assalamualaikum Bu Kusnul. Gimana kabarnya hari ini Bu Kusnul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, luar biasa sehat dan semangatnya Bu Kusnul hari ini. Bu Kusnul, kita ngobrol santai saja ya hari ini. Kita akan membahas studi kasus yang ada di LMS Ibu. Nanti saya minta pendapat panjenengan tentang permasalahan yang ada di kasus ini dan bagaimana solusinya menurut sudut pandang panjenengan. Oke, siap. Saya bacakan ya Bu ya kasusnya nggih. Oke. Anda adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah, agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Ini studi kasusnya ya Bu Kusnul. Kalau dilihat dari masalah ini, menurut panjenengan, tanggapannya seperti apa menanggapi kasus ini? Ya, terima kasih Bu Tuti atas waktunya yang diberikan. Tanggapan saya mengenai studi kasus nomor 3 ini, kebetulan selain di SMP, saya juga ngajarnya di SMA. Jadi waktu pertama kali saya ngajar di SMA itu tahun 2014. Kebetulan saya juga ngajarnya di kelas 12. Sehingga saya sedikit tahu masalah untuk penambahan nilai di SMA kelas 12 ini. Tidak bisa dipungkiri Bu Tuti, ini memang
dulu awalnya ya dilema mengasihkan nilai kepada anak ya, tapi lama kelamaan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mungkin kalau dari sekolah, yaitu tadi kredibilitas sekolah itu memang dipertaruhkan, khususnya untuk tidak hanya sekolah swasta saja, swasta juga seperti itu. Kalau muridnya banyak yang masuk PTN, yaitu akan paling enggak sudut pandang masyarakat atau kepercayaan PTN terhadap suatu sekolah itu lebih tinggi lah. Nah, terus setiap tahun banyak akan itu efeknya kepada peserta didiknya juga akan lebih banyak yang diterima, gitu loh. Kita sebagai pendidik dengan syarat-syarat yang seperti itu, Bapak Ibu guru memang ya salah satunya memang mengenai nilai, dan nilai itu merupakan salah satu syaratnya khususnya untuk jalur SNMPTN. Itu adalah diambilkan dari nilai raport. Otomatis kalau dari nilai raport itu memang nilainya diterimanya harus tinggi tiap mata pelajaran. Kalau yang saya ketahui atau paling enggak pengalaman saya lah di sekolah itu, sebelum anak-anak memutuskan untuk daftar ke perguruan tinggi, itu kita sebagai wali kelasnya itu sudah ada cara mengolah nilai lah. Paling enggak murid-murid ini kita kumpulkan, kita jadikan satu visi. Terus bagaimana cara mengolah penilaian? Karena dari sekolah itu juga sudah terbentuk timnya. Iya, jadi bukan Bapak Ibu guru yang bukan Bapak Ibu guru pribadi atau individu yang mengolah nilai, itu bukan, tapi ada timnya, tim khusus dari sekolahan. Ya, terlepas itu dari melanggar etika atau tidak melanggar etika atau apalah, tapi itu betul-betul terjadi gitu loh. Meskipun itu di sekolah yang besar gitu loh. Jadi ada timnya yang khusus untuk menangani anak-anak yang mau daftar ke PTN ini, yang khusus untuk tim mengolah nilai ini. Jadi nanti biar anak-anak ini banyak yang diterima gitu loh. Jangankan sekolahan, secara pribadi saja ya. Kita kan sebagai orang tua apapun keadaan, apa sih yang nggak bisa diberikan untuk anak kita? Pasti kan yang terbaik. Tapi dengan tidak menghargai segala cara loh ya, apalagi untuk nilai. Ya. Dan ini untuk masa depan mereka, bukan untuk sesuatu yang gitu loh, enggak ya, enggak melanggar aturan gitu loh, enggak nggak ada sangkutannya dengan kriminalitas atau apapun itu, atau negatif apapun, enggak. Ya itu tadi kita sebagai seorang pengajar ya memang kalau demi anak-anaknya, kenapa tidak, itu kan anak-anak bangsa kita ya. Kalau terlepas dari itu melanggar etika itu ya memang ya melanggar memang, tapi itu kan sudah dilakukan sejak dulu, itu kan sudah ilegal gitu loh, sudah legal maksud saya, meskipun itu ilegal, nggak diperbolehkan secara etika, tapi kembali lagi rasa kemanusiaan kita gitu loh. Masa sih untuk nilai saja kan, untuk masa depan anak-anak kita, nanti kalau anak-anak kita diterima di PTN loh, ya kita juga ya bangga. Iya, kalau untuk masalah nilai ya nggak usah dihitungkan ya. Kalau kita bisa ngasihkan yang terbaik untuk anak-anak kita, kenapa tidak gitu. Memang masalah penambahan nilai itu dilema ya Bu ya. Iya, dilema etika kita. Iya. Kalau awal-awalnya betul memang dilema. Kan kita ada ego, anak kita, dia nggak bisa kok, saya disuruh ngasih nilai seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kita sebagai pendidik ya kita harus legowo lah. Sifat kita sebagai seorang pendidik, seorang ibu ya. Kalau anak kita mau minta masuk kita nggak ngasih ya, selama itu dalam kebaikan. Itu yang saya lakukan seperti itu. Memang kalau itu ya butuh
kalau di awal-awal memang ya ada rasa apa ya, rasa nggak terima, Ah, perang ah, batin gitu ah, loh. benar, Heeh. benar. Tapi lama-kelamaan dan itu memang sudah merupakan budaya. Nah, Betul itu itu. ya, betul. Dan budaya itu sudah setiap tahun. Nah, akhirnya dari budaya itu terus kita lakukan setiap tahun. Akhirnya rasa bersalah, akhirnya rasa nggak enak, rasa berat hati itu kan sudah terlupakan. Gitu loh. Tertutup dengan Rasa rasa kasihan tadi. Iya, terus dengan keberhasilan mereka diterima lah itu sudah apa ya, merupakan itu ya buat kita gitu loh. Apa yang kita lakukan meskipun dalam tanda kutip itu melanggar etika, tapi itu demi kebaikan mereka, betul. ada hasilnya begitu. Betul. Seperti itu. Terima kasih Iya. banyak Bu Kusnul. Memang ini dilema. Iya. Cuma memang dengan dilema itu kita itu dituntut supaya Iya. anak-anak kita itu generasi bangsa itu lebih Iya. dari apa yang dia pikirkan ya. Iya. Dia memiliki cita-cita yang luar biasa supaya kita Iya. bisa capai. Kita juga bisa bantu apa kan gitu Iya, ya. ya itu salah satunya nilai itu. Betul. Iya. Saya setuju gini, betul. Terima kasih ya Bu Kusnul ya Sama-sama. atas masukannya, Iya, sama-sama. atas tanggapannya untuk kasus ini. Iya. Memang guru itu adalah orang yang luar biasa. Ya. Iya. Biasa buat anak-anaknya, kita harus ikhlas lah Iya, bahasa memberikan betul. ke anak-anak kita apa sih? Anak bangsa loh seperti ya. Betul ya. Terima kasih Bu Kusnul atas waktunya ya Bu Kusnul Iya, ya. terima Mohon kasih. maaf saya mengganggu aktivitas panjenengan. Sama-sama. Iya. Kita kalau seperti ini kan bisa berbagi, Ah. bisa apa ya, terkait ilmu ya. Betul, Banyak sangat. sekali yang kita Iya. dapatkan. Panjenengan sangat luar biasa. Oke, saya ajukan jempol untuk panjenengan. Semangat ya Bu Kusnul ya. Semangat untuk menghantarkan anak bangsa Iya. ya, ke jenjang yang lebih tinggi lagi, jenjang kesuksesan mereka. Iya. Itu adalah ladang amal kita. Betul. Iya. Oke. Bapak Ibu, demikian tadi tanggapan dari Bu Kusnul selaku guru bahasa Jawa dari SMP Raden Rahmat untuk kasus 3 nggih. Ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak lagi Bu Kusnul ya. Sama-sama, Nggih, Bu atas Titi. bantuannya nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan permasalahan yang terdapat pada kasus 3 sesuai dengan tanggapan yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Itu memang benar, kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk memberikan nilai kejujuran, nilai yang sebenarnya. Tapi di satu sisi kita juga punya beban untuk membantu peserta didik kita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Dan ini termasuk di dalam dilema etika, terutama pada jangka pendek lawan jangka panjang, di mana di jangka panjangnya nanti mereka akan dituntut untuk ke jenjang yang jauh lebih baik lagi, serta di sekolahan kita juga membawa nama baik sekolah juga, karena ketika peserta didik kita banyak yang diterima di PTN yang negeri, maka sekolah kita pun juga akan menjadi sekolah yang lebih baik di masyarakat. Dalam kasus 3 ini juga termasuk dalam prinsip dilema etika, terutama pada prinsip dilema berpikir berbasis hasil akhir atau end basic thinking, di mana saya lakukan itu karena yang terbaik untuk kebanyakan orang. Maka di dalam kasus 3 itu terpaksa dilakukan seorang pendidik karena memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, juga memberikan terbaik bagi sekolahnya. Terima kasih.